Iya. Ibu tadi setelah vaksin rasa bagaimana? Nggak ada kerasa apa-apa. Cuma tadi rasa waktu suntik saja ya? Cuma rasa kayak disuntik aja kayak jarum suntik biasa. Ini yang keberapa kali vaksin? Vaksin ketiga, vaksin booster. Yang booster yang ketiga. Dia apa yang memang Umur berapa anaknya? aku udah 7 tahun. April 7 tahun ya? Wah, berarti sudah 6 tahun lebih ya? Disuntik tadi? Rasa bagaimana? Nah, suntik air itu rasa sakit nanti lah. Tidak lumayan. Berarti Alex berani ya? Dia bilang dia mau Vaksin sehat ya, untuk sehat ya vaksin ya? Iya. Teman-teman, ayo kita vaksin. Nama saya Khairuddin. Khairuddin ya, vaksin yang ketiga ya. Vaksin ketiga. Tapi rasanya tidak apa-apa ya, mantap. Saya ucapkan selamat siang ya untuk semua. Kegiatan vaksinasi di Pusat Kesehatan Reproduksi itu rutin dari minggu lalu sampai minggu ini. Minggu ini hari Senin sampai hari Jumat. Kegiatan ya tidak dalam momen tertentu sih, kita hanya kegiatan rutin saja. Karena di sini kan cukup apa ya, tempatnya cukup strategis juga, dekat kota, dan banyak masyarakat yang mau juga sih vaksin di sini ya, karena di kota ya. Awal-awalnya sih agak banyak ya, karena sekarang mungkin sudah banyak ya tempat untuk pelaksanaan vaksin, jadi nggak terlalu banyak. Kemarin sampai 200-an, terakhir ini 100-an lebih lah per harinya. Kita sesuai dengan apa yang disarankan oleh Dinas Kesehatan. Jadi kami timnya di sini ada 2 tim, dari Dinas Kesehatan dan juga dari Pusat Kesehatan Reproduksi sendiri. Kalau yang sebelumnya Moderna, tapi untuk saat ini stoknya adanya AstraZeneca. Jadi saya rasa semua sama sih untuk saat ini, seluruh Merauke sama. Karena vaksinnya kan sumbernya dari pusatnya, dikirimnya itu. Sebelumnya kan kita validasi dulu ya, dikonfirmasi dulu betul nggak, NIK-nya dicek dulu. Terus boleh kalau misalnya mau booster dia memenuhi syarat nggak, karena di dalam aplikasi kan ada ya. Jadi kalau misalnya jarak vaksin kedua dan ketiga kurang dari 6 bulan, nah itu dari aplikasi tetap akan menolak. Jarak pertama kedua kan 1 bulan. Jarak kedua ketiga 6 bulan. 6 bulan ya. Iya. Oke. Jadi kalau jarak misalnya vaksin kedua ketiga belum 6 bulan itu nggak bisa juga, ditunda biasanya sampai 6 bulan. Tidak terpengaruh, tidak terganggu dengan Tidak, karena kan kita kan pada waktu screening kan ditanya dalam 1 bulan terakhir apakah kena COVID atau tidak. Kalau misalnya tidak ya berarti kita lanjut. diberikan. Tapi kalau yang misalnya baru kena COVID ya berarti istirahat dulu. Istirahat dulu ya. Iya, Nanti nggak baru bisa, lanjut. ya nggak bisa divaksin dulu. Jadi ada beberapa syarat ya, nggak semua orang yang datang langsung kita vaksin, tidak, ada screeningnya dulu. Screening baru diberikan Ya, vaksinasi ya. ya, jadi yang memang memenuhi syarat untuk vaksin kita vaksin, yang tidak memenuhi syarat ya kita tunda. Banyak sih alasannya, bisa karena kehamilan, bisa karena tensi yang tinggi, bisa juga karena alergi atau karena waktunya belum memenuhi syarat, misalnya belum 6 bulan. Nah, itu kita biasanya istilahnya bukan ditolak tapi ditunda. Jadi nggak ada kriteria untuk lansia, nggak ada kriteria umur berapapun, yang penting memenuhi syarat kita layani. Pertama, jangan takut, jangan khawatir, dan juga kita harus sadar juga ya bahwa vaksin itu kan melindungi diri kita dan juga orang lain ya. Karena saya lihat ada beberapa masyarakat yang dia mau vaksin kalau ada perlu lain seperti mau bepergian ya. Nah, jadi vaksinnya bukan karena kesadaran sendiri, tapi karena ada yang terutama bepergian. Jadi jangan takut, jangan karena bepergian lalu kita baru vaksin. Jadi sebaiknya vaksin saja. Seperti kami, apalagi petugas kesehatan, kami ya rata-rata sudah booster dan kami ya merasa lebih lebih tenang, dan juga yaitu selain melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain, terutama orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita juga ya. Karena kan kalau dengan vaksin berarti kita kekebalan atau imunitas kita meningkat, ya memang masih bisa tertular, tapi kan minimal mungkin virus tersebut akan mati di kita, jadi tidak menyebar ke yang lain. Ya, jadi masyarakat yang masih ragu atau khawatir tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir.
silakan datang ke semua layanan vaksin, sama saja layanannya. Kami tidak membedakan ini misalnya orang kaya, orang miskin lah, atau anak sekolah atau tidak. Untuk kami sama, masyarakat pasti akan kita layani, tapi yang memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, biasanya kita tunda, ya, tunda. Bila misalnya ada hipertensi, berarti obati dulu hipertensinya. Yang gulanya tinggi, obati dulu. Nah, nanti setelah normal baru divaksin. Dalam rangka untuk peningkatan percepatan vaksinasi bagi masyarakat di Kabupaten Merauke, kami Dinas Kesehatan turun untuk memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat, baik itu dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Lebih khusus untuk anak-anak yaitu usia 6 sampai dengan 11 tahun. Kemudian untuk dewasa 18 tahun ke atas dan juga untuk lansia. Nah, kegiatannya kami sudah mulai sejak Rabu minggu lalu, kemudian akan berlangsung terus sampai dengan nanti hari Jumat ini. Pelaksanaannya itu di Pusat Kesehatan Reproduksi, gedungnya itu di sebelah Bank Mandiri, masuk lewat Rumah Sakit Merauke, RSUD Merauke, belok ke kiri, terus ke belakang UGD lama itu ada gedung PKR di situ. Jadi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksinasi dosis 1, dosis 2, dan dosis 3, silahkan datang, masih ada waktu hari Rabu, Kamis, dan Jumat untuk mendapat pelayanan tersebut. Untuk kegiatan vaksinasinya sendiri, setelah kalau di PKR tidak ada, bagi masyarakat yang mau bisa mendatangi galeri-galeri yang ada, seperti di setiap puskesmas. Untuk jadwalnya ditentukan oleh puskesmas, nanti dari Promkes Dinas Kesehatan yang akan menge-share jadwal-jadwal pelaksanaan. Jangan takut, karena vaksin ini adalah karena kita sayang diri kita dan juga sayang di orang-orang di sekitar kita. Kasus COVID meningkat terus, jadi mari kita tingkatkan kekebalan imunitas kita. Mohon partisipasinya dan sama-sama kita pasti bisa.